Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin atau dikenal dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin lahir pada tahun 1897 di Mekah. Meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada umur 93 tahun. Adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di desa Sukorejo, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Ia adalah ulama besar sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasihat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Beliau adalah penyampai pesan isyarah yang berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan cikal bakal pendirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syu'aib Ali dekat Masjidil Haram, Mekah. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman, Kiai Haji As'ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya Raden Ibrahim yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Samsul Arifin adalah keturunan dari Sunan Ampel dari jalur sang ayah, sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Pangeran Ketandur cucu Sunan Kudus. Pada usia 6 tahun, Kiai Haji As'ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura, sedangkan adiknya Abdurrahman yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupuh ibunya, yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai Haji As'ad diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus, Situbondo, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai Haji As'ad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai Haji As'ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak remaja, beliau dikirim ayahnya untuk belajar di pondok pesantren Banyu Anyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Isbat Hasan pada tahun 1785. Di pondok pesantren tersebut, Kiai Haji As'ad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, keturunan dari Kiai Haji Isbat. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Banyu Anyar 1910 sampai 1913, beliau kemudian dikirimkan ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pelajarannya di sana. Di Mekah, ia masuk ke Madrasah Salafiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari Ajawi Melayu. Beliau belajar ilmu-ilmu keistimewaan kepada
Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal, baik yang berasal dari Al-Jawi Melayu maupun dari Timur Tengah. Di antara guru-guru Kiai Haji As'ad ketika belajar di Mekah, di antara lain ialah Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Bakir Kiai Haji Bakir asal Yogyakarta, Syekh Syarif Asangkirti. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai Haji As'ad kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, beliau tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai Haji As'ad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan pelajarannya. Beliau pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lainnya, baik untuk belajar maupun hanya untuk menghafal barokah. Baik untuk belajar maupun hanya untuk mencari ilmu, ngalah berkah, mengharap berkah dari para kiai. Pada tahun 1908, setelah pindah ke Situbondo, Kiai Haji As'ad dan ayahnya beserta para santrinya yang ikut datang dari Madura membabat alas penebang hutan di Dusun Sukrejo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, yaitu Habib Hasan Musawa dan Kiai Haji Asadullah. Usaha Kiai As'ad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud. Sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola, dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Setelah Kiai Haji Samsul Arifin meninggal pada tahun 1951, pondok pesantren tersebut diasuh oleh Kiai Haji As'ad. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji As'ad, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat dengan bertambahnya santri hingga mencapai ribuan. Kemudian lembaga pendidikan dari pesantren tersebut akhirnya semakin diperluas tanpa meninggalkan sistem lama yang menunjukkan ciri khas pesantren. Pesantren tersebut mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian didirikan pula sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMEA. Wasiat kepada para santrinya Kiai Haji As'ad. Meskipun Kiai Haji As'ad telah meninggal, namun dawuh nasihat maupun perkataannya masih melekat dan diikuti oleh para santri dan pecintanya. Di antara wasiat pesan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang pernah ia sampaikan kepada santrinya ialah: yang pertama, santri Sukorejo yang keluar dari NU Nahdlatul Ulama dengan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. Yang kedua, santri saya yang pendiriannya tidak dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi dan memikirkan paling tidak salah satu dari 3 hal, yakni pendidikan Islam, dakwah melalui NU, dan ekonomi masyarakat. Yang keempat,
istiqomah, terus-meneruslah membaca Ratibul Haddad. Yang kelima, santri saya sebenarnya umum. Anak siapa saja, dalam keadaan bagaimana saja, pasti selamat dan jaya asal jujur, giat dan ikhlas. Nah itulah para sahabat-sahabat silsilah Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin dan dawuh-dawuhnya, pesan-pesannya sebelum beliau meninggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.